Belajar bisa di mana saja, mulai dari di sekolah, di rumah, atau kalau kita mau, kita bisa belajar dan menuntut ilmu sampai ke luar negeri. Ada banyak sekali bibit-bibit dari Indonesia yang menuntut ilmu di luar negeri. Salah satunya bibit unggul dari Cianjur yang sekarang menimba ilmu di Australia. Penasaran bagaimana sih rahasia tips and triknya belajar sampai ke Australia? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Bagaimana kabarnya pada hari ini ya? Wah, luar biasa. Semoga tetap sehat selalu dan bahagia, terutama bagi jamaah Kopdar yang merasa kok pingin ya, kok rasa di hati ini ingin sekali belajar sampai ke luar negeri. Nah, di sore hari ini kita akan membahas nyantri ke Australia bersama dengan Gus Ulun Nuha. Assalamualaikum Gus Ulun. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Endah. Terima Masya kasih. Allah. Ini habis dari mana Gus? Kok sudah rapi sekali ini? Dari muter-muter. Dari muter-muter kayaknya. Kepengen bersilaturahmi dengan jamaah Kopdar. Nah, oke. Nah, jamaah Kopdar kok spesial sekali menghadirkan Gus Ulun di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan ternyata ada salah satu bibit unggul dari Cianjur ya, yang sekarang sukses ya, berprestasi juga di Australia. Betul. Nah, langsung aja boleh kita kenalin nggak sih, Yuk, Gus? kita Siapa menuju ke sana. kira-kira yang di sana? Iya. Kita punya tamu hebat hari ini. Kita manggilnya Kang Wendy ya. Kang Wendy Wiryawan. Masih melokal Pak. Ya, Kang Wendy. Ya, Kang Wendy. Kang Wendy adalah santri dari Cianjur. Dulu beliau nyantri di Cipasung. Kemudian kuliah di UIN Jakarta. Iya, begitu. Dan beliau prestasinya sangat luar biasa sampai kemudian bisa dapat beasiswa untuk studi di Sydney di Australia. Oh, di Australia. Iya, dan hari ini kita undang beliau, Wenda, untuk bisa sharing, untuk bisa menginspirasi santri-santri Indonesia bahwa kalau kita mau, kita bisa belajar di mana saja. Wah, begitu ya. Jadi bukan hanya belajar di rumah, di sekolah saja, bukan hanya di Indonesia saja. Betul. Tapi kalau kita mau, kita bisa kemana saja. Bisa kemana saja dan Itu. bisa punya cita-cita setinggi-tingginya. Nah, setinggi-tingginya ya. Seperti betul. peribahasa, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul kalau sekali. Ini ke Australia, Sampai ke Gus. Australia, ya. Oke, Gus, langsung kita kenalkan, Gus. Yuk, kita menuju ke Sydney. Kang Wendy, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar Kang Wendy? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Cuaca lagi sejuk kalau nggak salah. Sekarang tuh masuk summer. Oh, sudah summer ya? Summer. Oh, oke. Dengan bumi bagian utara. Jadi Oke. Oh. lagi summer. Lagi summer. Maghribnya jam 8. Oke, jadi kalau puasa agak lama ini. Ya, ini. Iya. Tapi untuk subuhnya start dari jam berapa, Kang Wendy? Subuh jam 4. Oh, tetap ya. Jadi Subuhnya lumayan. sama, tapi Maghribnya maghribnya jam sedikit 8. ada bonusnya sedikit Ada ya. bonusnya sedikit. Oke. Tapi suasana tetap nyaman dan kondusif untuk belajar ya, Kang Wendy ya. Kondusif. Di sini panas tapi windy, berangin. Jadi kalau berdiam diri di bawah pohon itu adem sekali. Sepoi-sepoi. Masih ada angin berarti Iya, ya. iya. Oke. Kang Wendy, terima kasih untuk kehadirannya. Dan insya Allah pagi hari ini, sore hari ini kita siap menginspirasi santri-santri kita ya, Kang Wendy ya. Wah, ini ya, karena Terima kasih memang sudah penasaran. Salah satu yang Indah titipkan pertanyaannya itu, kenapa kok milih Australia? Iya. Itu, Gus? Penasaran gak sih, Mungkin Gus, ya? mungkin Kang Wendy bisa mulai dari berkenalan ya, Kang Wendy dari Cianjur. Kenapa bisa sampai ke Australia, Kang Wendy? Kenapa yang dipilih Australia? Saya sebelum ke Australia S2, S1 di UIN Jakarta, S2 ke Amerika agak jauh, Oke. Oh. S3 ke Australia. Alasannya sederhana, pertama karena secara geografis lebih dekat dari Indonesia, karena lebih mudah lah, terutama dengan ibu dan segala macam. Dan kedua, dekat tapi kualitasnya masih ya relatif sama dengan negara barat lain. Jadi itu alasan saya memilih Australia dan kota Sydney. Jadi kalau sesekali kangen sama seblak Cianjur, pulangnya gampang gitu ya. Pulangnya nggak terlalu ribet kayaknya Iya, ya. betul. Jadi luar biasa sekali santri dari Cianjur
nyantri di Cipasung, Tasikmalaya, kuliah di UIN Jakarta, S2 di Amerika dan S3-nya di Di Australia. Australia. Ini inspirasi buat kita semuanya, santri-santri Indonesia, bahwa Anda juga pasti bisa. Wah, begitu. Tapi kira-kira kalau dari Kang Wendy, ya, apakah dulu waktu masih kecil atau waktu masih di pesantren begitu ya, apakah terpikir saya ingin memang belajarnya itu sampai ke luar negeri atau ya mengikuti alur saja atau bagaimana Kang Wendy? Kalau waktu pesantren keinginannya sebenarnya ke Al-Azhar pastinya. Oh. Ada kiai lah, kiai Ustadz dekat juga mendorong santri-santrinya lanjutkan pendidikan ke Mesir, ke Timur Tengah. Saya tidak terpikir saat itu untuk melanjutkan studi ke Barat. Ada referensi yang ada saat itu ya ke Timur Tengah, kalaupun harus ke luar negeri, entah ke Arab Saudi atau ke Mesir. Nah, tapi waktu di pesantren saya memang sudah suka bahasa. Begitu. Mendalami, bahkan kalau saya reflect back ke masa lalu, mungkin bahasa ini mata pelajaran yang paling saya suka, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan di dua bahasa itu, termasuk kelas 3. Akhirnya pun memilih bahasa setelah 2 minggu di IPA, saya kok rasanya nggak cocok di IPA gitu. Oh begitu. IPA bagian bahasa ini berarti. Oh, IPA bagian bahasa. Tapi Kang Wendy belajarnya sebenarnya sekarang studinya fokus di apa ya Kang Wendy? Saya fokusnya di pendidikan. Jadi saya saat ini mengkaji tentang peningkatan kualitas guru. Kalau bahasa sederhananya mungkin di kurikulum sekarang Merdeka itu ada guru penggerak. Konsep long life learner untuk guru. Dan itu sebenarnya ilmu itu juga nanti relevan untuk pesantren juga ya, Kang Wendy ya? Iya, jadi sebenarnya saya ngambil topik ini terinspirasi kiai saya almarhum. Begitu. Waktu S2 itu kan saya belajar ilmu human resources tentang pengelolaan sumber daya. Nah, di situ tuh di Barat waktu itu 2015 itu lagi booming konsep namanya organisasi pembelajar. Jadi di sana itu trennya orang tuh meskipun kerja dia harus terus belajar di tempat kerjanya. Nah, saya dapat cerita dari, saya kepikiran perasaan ini di pesantren dulu sudah terjadi gitu. Ingat dulu di pesantren itu tiap hari Kamis almarhum Maghfurah Kiai Ilyas Ruhyat itu membuka kelas Al-Hikam untuk seluruh kiai kampung se-Jawa Barat kalau tidak salah. Kemudian saya dapat cerita juga dari kawan yang jadi asistennya Pak Kiai di pesantren. Beliau itu kiai itu nggak mau ngajar kalau nggak mau tolaah. Saya bilang kan beliau hebat, pintar, dan yang diajar hanya misalnya kitab Jurumiyah gitu ya. Kata dia enggak, beliau harus mutolaah atau diskusi dengan santri senior. Wah, saya bilang prinsipnya kok sama dengan yang saya pelajari. Dari situlah inspirasinya datang. Betul, saya ingin tahu konsepnya secara lebih luas. Itu Luar biasa. awal mulanya. Ini ide dan inspirasi yang sangat luar biasa, Mbak Endah. Iya, jadi kalau misalnya awalnya juga sebenarnya tidak terlalu terfikirkan. Kalau misalnya dari santri itu memang ke Timur Tengah, ke Mesir, Maroko. Tapi ini agak berbeda sedikit, tapi juga malah keren ya. Jadinya malah ke Barat seperti dan insya Allah juga bisa memberikan kontribusi untuk pesantren. Jadi ada salah satunya tetap akan berkesinambungan dengan jalannya pesantren. Tapi dengar-dengar dari Kang Wendy sendiri ini ya, Gus Ulin ya, ini menjadi wakil ketua PCI di sana. Betul. Apakah betul, Kang Wendy? Nah, mungkin Kang Wendy bisa cerita ini aktivitasnya di PCI NU Australia dan New Zealand. Wah, seperti itu. Baik, Tipis-tipis dulu, Kang Wendy. Jadi di NU Australia per 2023 kita ada konferensi di sini. Di sini tiap 2 tahun pergantian, dan ya kebetulan diminta bantu di wakil ketua Tanfiz di negara bagian New South Wales. Oke, Kang Wendy sebentar, boleh kita tahan dulu biar ini Jamaah Kopdar makin penasaran. Wah, kok ternyata bisa ya Gus? Ternyata kok bisa jadi wakil ketua sekolah di sana. sekaligus beraktivitas di sana. Iya, sekolah sekaligus juga memberikan kontribusinya untuk Nahdlatul Ulama. Oke, Jamaah Kopdar. Oke, Jamaah Kopdar, tadi sempat kita tahan dulu ya.
kalau misalnya Kang Wendy ini menjadi wakil ketua di PCI NU sana. Wah, Iya, itu betul. salah satu yang mungkin saya agak kok bisa, ya? begitu ya? Kok Ternyata di Australia masih bisa kok ada ber-NU. juga Iya. gitu di Australia. Nah, ini boleh kita langsung kulik lagi dari Iya. Kang Wendy. Gimana Kang Wendy keseruan menjadi wakil ketua dan gimana ceritanya kok bisa menjadi wakil ketua PCI NU di sana? Jadi saya itu selalu dititipi pesan kalau kemanapun pergi kalau bisa cari NU-nya. Masya Allah. Teman-teman Nahdiyin, masuk dulu waktu Iya. S2, termasuk juga sekarang S3. Nah, pertama datang itu minggu pertama datang ke sini, saya langsung keep in touch, komunikasi dengan teman-teman NU Sydney waktu itu buka puasa. Jadi momen buka puasa pertama itu sudah komunikasi dengan teman-teman NU di sini dan itu jadi support system yang penting. Artinya selain kita ber-NU juga kita ya silaturahmi itu ketika studi penting sekali untuk ya kadang ngobrol-ngobrol ringan, makan-makan, termasuk amalia-amalia Nahdiyin kita hanya jalankan di acara ya. Nah, per 2023 kemarin kita ada konferensi cabang tiap 2 tahun, ada peralihan kepengurusan. Nah, kemudian saya diminta membantu di New South Wales, di negara bagian New South Wales yang terpusatnya di kota Sydney. Jadi itu aktivitas di NU dan buat saya jadi pengurus ataupun tidak jadi pengurus nggak masalah sebenarnya. Ya. Apa ya yang penting itu bisa berkhidmat, bisa ya di sini alhamdulillah sejak saya datang sebulan sekali minimal kita ada yasinan, tahlilan dan Ternyata. Yasinan, tahlilan, Iya. iya. Kalau misalnya ini bikin penasaran ya, apakah yasinan dan tahlilan di Australia ini sama seperti di Indonesia atau harus Ada. izin atau gimana Iya, ya iya, Gus iya, ya? Karena betul. maklum belum pernah Iya, ke Australia iya, ini betul, Gus, jadi betul. belum tahu gambaran Suasananya seperti apa? suasana tahlilan di Australia, Iya. Kang Wendy. jadi yang menarik ini bukan pengalaman saya saja, teman-teman yang lain juga sama. Kalau di Indonesia itu kan bahasanya take for granted. Kita mau tahlilan, itu gampang sekali kan? Iya. Pakai rumah jamaah atau pakai aula siapalah gitu, tinggal pakai, nggak perlu repot. Di sini tuh enggak. Pertama kita harus menentukan lokasi. Lokasi itu kita harus booking. Kita milih. Jadi di New South Wales itu banyak sekali community hall, community center kayak aula punya pemerintah. Dan itu bisa disewa oleh siapapun, termasuk teman-teman NU. Nah, kita menyewa sebulan sekali gedung tiap hari Sabtu selama 3 jam untuk bulan. Pernah di rumah jamaah, tapi kalau di rumah jamaah itu di sini kan tidak boleh bisingnya. Iya. Iya. Karena teman-teman NU kalau ngumpul nggak bisa, kita ngobrol. Pernah di rumah teman itu yasinan kita matikan speakernya karena udahlah jangan ganggu jamaah yang nunggu tetangga gitu. Akhirnya lebih seringnya kita di community hall sebulan sekali. Jadi semuanya itu kita yang menyiapkan dari nol. Ada yang bawa tikar, ada yang bawa sound system. Kalau makanan semua kita potluckan. Iya. Terus bawa kadang vacuum cleaner, bawa sapu untuk bersihin. Jadi sebelumnya aula itu bersih, setelahnya juga harus bersih. Dan itu dibatasi waktu. Kalau kita lebih, kadang ada orang lain yang udah nunggu untuk menggunakan aula. Jadi lebih seru gitu pengalaman ber-NU-nya itu. Jadi kita benar-benar gotong royongnya, kebersamaannya itu terjaga. Kalau tahlilannya sama diatur. ya, bahkan tahlilan, yasinan, ada jamu, kadang ratib kita sama. Iya, jadi yang pasti sama itu adalah bacaannya sama makan-makannya. Ya, makan-makannya. Memang di sana harus sedikit diatur gitu ya. Cuma karena bacaan dan ada makan-makannya beberapa sama. aturan. Hanya Mbak Indah mungkin sesekali kepengen diundang yasinan di sana ya. Gitu boleh ya. Kapan-kapan ya Kang Wendy. Iya, jadi Kalau nanti mampir. seru. Ternyata di Australia masih kegiatan ber-NU-nya juga istiqomah dan ternyata seru-seruan. Dan Kang Wendy tadi sempat menyebutkan bahwa ini bukan sekedar amaliyah ber-NU, tapi juga support system yang penting untuk sukses belajar di sana. Begitu ya Kang Wendy, kurang lebih ya Kang Wendy? Betul. Apalagi kadang kita S3 gitu ya, yang ternyata jauh lebih sulit dari S2. Kita kadang
sendiri, terisolasi. Artinya kita kan mengerjakan topik yang sama selama 4 tahun, bosan, jenuh. Pengajian ini ya jadi hiburan, dan jasmani, hiburan rohani gitu. Bahkan saya ingat betul nasihat Kiai Emil Roy Surya, beliau bilang reach out itu penting, reaching out. Nah, jadi di pengajian itu kadang kita nanya kabar, kadang juga berbagi pekerjaan untuk yang itu yang ketika orang bilang silaturahmi itu berkah, ya di sini saya makin merasakan berkah sekali. Alhamdulillah. Ya. Pengalaman seru apa lagi Bang Emil ya? Bang Emil, Kang Wendy ya. Kang Wendy barangkali punya cerita pengalaman seru berkegiatan NU di sana atau bersosialisasi dengan sesama pelajar atau bersama diaspora Indonesia yang ada di sana. Pengalaman ini dulu ya, pengalaman paling seru itu. Jadi dulu itu pengajian kita hari Minggu. Tapi hari Minggu itu kita kan sewa dari jam 12 sampai jam 3. Jam 3 itu dipakai jamaah lain, Kristen dari Fiji kalau tidak salah. Jadi pernah kita tuh belum selesai lagi makan-makan, lagi ngobrol, kemudian diketuk, segera buru-buru harus bubar. Jadi kita kayak bukan diusir, jadi kayak menarik, ayo buruan. Lagi enak-enaknya ngobrol gitu, disuruh selesai karena ada yang makan. Jadi kita geser sekarang pengajian ke hari Sabtu karena lebih leluasa. Jadi hal-hal yang di Indonesia mungkin biasa aja, di sini tuh luar biasa. Itu pertama, nyari gedung itu tantangan. Kemudian yang lain juga di sini kan NU tidak mainstream ya di kota dengan tipologi perkotaan yang mayoritas teman-teman muslimnya mungkin tidak familiar dengan amaliyah NU. Jadi kita yang paling berkesan buat saya itu kemarin Lebaran. Itu kita kerjasama dengan Muhammadiyah di sini, kemudian ada diaspora senior Indonesia dan komunitas pengajian mahasiswa. Kita bikin halal bihalal gabungan. Jadi halal bihalal gabungan dan amaliyah NU itu kita lakukan dan orang-orang ternyata open saja, meskipun mereka tidak ya, tapi mereka jadi ternyata tidak masalah gitu. Bahkan teman-teman waktu itu teman dari Muhammadiyah, silahkan NU kalau mau dimulai tahlilan, yasinan atau mahalul qiyam, dan itu terjadi. Jadi teman-teman kita dan yasinan mahalul qiyam dengan semua umat muslim Indonesia di sini yang mungkin tidak terbiasa, tapi kita bisa melakukan. Itu yang buat saya terharu gitu. Wah, kita bisa kerja sama di sini. Dan itu caranya juga menarik. Jadi kalau bihal kemarin itu ada miskomunikasi dengan Pemdanya lah gitu. Jadi harusnya dimulai jam 8. Jam 9 itu aula masih terkunci. Jadi ada sedikit miskom begitu. Jamaah berkumpul di luar, bukan hanya dari NU, dari lintas komunitas itu sudah berkumpul. Wah, kita panik gitu. Ini gimana nih kalau sampai batal makanan, ada bakso, ada soto gitu. Akhirnya kita lobby kanan kiri, akhirnya dibuka 1 jam kemudian. Akhirnya dibuka hari Sabtu, tapi banyak drama sampai si Pemdanya itu bilang Senin kamu ngadep ke council istilahnya, ke Pemda. Entah untuk apalah, mungkin ditegur atau apa. Tapi itu jadi teman-teman itu sampai dakdikduk, aduh gimana kalau batal Tapi ternyata tidak batal ya Kang Wendy? Tidak batal. Lalu ada pertolongan di menit. Alhamdulillah. Oke, jamaah Kopdar ini. Oke, jamaah Kopdar ini kayaknya makin panas, makin seru begitu ya. Kok ternyata ada pengalaman unik ya kalau kita jauh sampai ke Australia. Ulun tadi waktu diceritain loh, kok belum dibuka begitu ya. Itu saya yang ikut deg-degan. Ada dramanya. Iya, terus gimana begitu ya. Terus waktu itu langsung disuruh hari Seninnya menghadap lagi. Ini kira-kira kenapa? Kalau dari Gus Ulun kira-kira apa bisa menebak waktu Senin itu? Barangkali karena memang aturan di sana yang sangat disiplin ya, Kang Wendy. Dan saya tidak tahu ada cerita apa terjadi miskomunikasi ya. Surprise-nya apa gitu? Kita lanjutkan ceritanya. Kita lanjutkan ceritanya. Kang Wendy, gimana Kang Wendy? Jadi setelah peristiwa itu hari Senin dipanggil, dapat teguran atau dapat hadiah ini Kang Wendy? Dapat surprise apa ini?
yang menghadap kebetulan sih komunitas lain, tapi setelah itu tidak ada, untungnya tidak ada apa-apa. Tapi yang jadi catatan ternyata terkait crowd management. Jadi di sini itu aula itu harus sesuai jumlahnya. Jadi aula disewa itu kapasitasnya 200. Sementara kita mengajukan, kita memang jujur di awal ini akan lebih jamaah kita gitu. Nah ternyata belum ada kesepakatan di pihak Pemda waktu itu. Kemudian akhirnya di ACC karena ya orang sudah berkumpul, akhirnya itu jadi kita bagi shift akhirnya. Jadi halal bihalal itu ada shift 1, shift 2. Halal Karena bihalal shift 1, shift 2. Sangat ketat dengan kegaduhan. Tidak boleh acara kita tuh mengganggu tetangga. Mengganggu, kalau kita dikomplain itu bisa kena denda. Kemudian terkait jumlah orang di aula, kalau di misalkan aula kapasitasnya 20 ya 20, dan yang itu waktu itu yang hadir banyak banget, makanya kita bagi 2. Pernah ada satu kejadian tuh di kegiatan yang lain, si pemerintah itu pakai kayak buat tasbih elektronik dan menghitung orang. Menghitung orang, dihitung orang yang datang. Tuh, jadi di sini tuh memang kita juga hati-hati menjaga nama baik umat Islam, menjaga nama baik Indonesia. Jadi untungnya saat itu tidak terjadi apa-apa, cuman jadi pelajaran buat kita. Besok-besok orang Indonesia itu kan nggak bisa, misalkan 200 datang nggak bisa, namanya kita silaturahmi pakai Google Form, kita sudah pakai yang mengisi mahasiswa. Yang lain ya kita nggak bisa lah, namanya silaturahmi masa harus ditahan-tahan gitu ya, tidak bisa. Jadi kita belajar betapa tertibnya pemerintah di sini, dan kalau sudah aturan ya nggak ada negosiasi, lakukan. Jadi ini cerita menarik juga ya, sampai halal bihalal ada 2 shift 1, ada shift 2 begitu. Kalau saya pasti milih shift 1, Mbak Indah. Kenapa, Gus? Karena kalau shift 2 takut baksonya sudah habis. Begitu. Khawatirnya tidak direfill, terus gimana? Shift 2-nya justru yang penuh karena kehabisan. Akhirnya shift 2 tuh masih banyak makanan. Kalau dalam ilmu faraid itu asobahnya banyak itu ya, Kang Hendy ya. Yang terakhir malah dapat banyak begitu ya. Wah, luar ini biasa. cerita-cerita seru tentang aktivitas amalia, terutama terkait dengan NU dan juga silaturahmi dan komunitas diaspora. Tapi kalau cerita soal pendidikan sendiri, Kang Hendy, bagaimana sih sistem pendidikan di Australia? Gimana perbedaannya di Indonesia, kehebatan-kehebatannya yang nanti akan menginspirasi dan memotivasi santri kita untuk ke Australia, Kang Wendy? Yang paling beda yang saya rasakan, baik itu di Amerika ataupun di Australia, kita harus siap untuk membaca. Itu yang paling, karena mata kuliah apapun itu kita harus siap membaca sebelum kita datang ke kelas. Kalau kita tidak membaca sebelum datang ke kelas, kita akan zonk, akan blank, dan tidak dapat apa-apa. Itu kan nikmatnya itu diskusi di kelas. Di sini artinya bukan, wah kamu salah, kamu benar. Selama kita punya argumen, kita baca, misalkan, kita akan lebih enak ikut perkuliahannya. Kemudian berikutnya itu fasilitas tentunya. Jadi once kita jadi student, support sistemnya itu banyak sekali. Misalkan kalau mahasiswa internasional begitu datang itu ada support dari library misalkan untuk academic writing atau mentoring akademik. Jadi banyak support system. Kuliah itu hanya satu dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan. Di luar itu jauh lebih banyak. Jadi misalkan academic writing, kita ada mentor di perpustakaan atau dari school, ada mentor belajar academic writing. Biasanya international student itu lemahnya di academic writing. Kemudian ada mentor, kalau PhD itu ada peer mentoring, jadi mentor dari sesama PhD. Jadi itu penting untuk transisi dari masuk kuliah, baik S2 maupun S1. Itu ada mentor yang mengarahkan kita, oh baiknya begini, baiknya begitu, dan itu support system yang luar biasa. Kemudian dari segi ketersediaan bahan bacaan juga saya kira mungkin unlimited gitu ya, nyaris ada semua untuk bahan baca, tinggal kitanya sanggup nggak bacanya gitu. Memang kuliah itu hanya satu dari sekian aktivitas yang kampus sediakan. Jadi ini bedanya.
Kalau di sini kebanyakan karena kita ikut SKS, program SKS, sistem kebut semalam. Oh, Jadi begitu. bacanya malam hari sebelum ujian. Kalau Belajarnya ceritanya, H-1. iya, kalau Kang Wendy tadi ceritanya justru setiap hari kuncinya adalah membaca gitu ya Kang Wendy ya. Harus ngebut Bahkan rutin ya. Iya. Kampus saya itu dipelesetkan kan UNSW, You Never Sleep Well. Wow. Tidak itu ya. pernah tidur nyenyak Ya, karena harus membaca terus. Oke. Wah, gitu ya. Oke. Nah, oke, mungkin ini jamaah kopdar sudah makin penasaran lagi. Ya. Yang ada di benak jamaah kopdar sepertinya tips and triknya nanti bagaimana? Bagaimana biar kayak Kang Wendy Iya, bisa bagaimana menyusul tahlilan di sana, Iya, gitu ya. dan tentu juga belajar di Australia. Iya, dapat beasiswanya itu juga bagaimana. Betul. Dan salah satu yang paling penting, Gus, bagaimana bisa survive ya. Betul. Bisa survive tinggal di Australia. Sukses. Ya, bukan hanya survive tapi sukses. Iya, Jawa Kopdar tadi sempat kita ceritakan ya, wah ternyata kita bahas tadi kok ternyata di sana sangat luar biasa ya, toleransinya juga tinggi, seru Iya, juga. iya. Terus habis itu sekarang yang bikin penasaran itu kok bisa dapat beasiswanya. Ya. Terus kok bisa gitu loh sampai ke Australia. Cerita Gus. dong Kang Wendy untuk bisa menginspirasi santri-santri kita. Gimana sih Kang Wendy dulu bisa S2 di Amerika, S3 di Australia? Nah, mungkin bisa cerita beasiswa dari mana itu Kang Wendy? Waktu S2 itu dari USAID. Mhm. Kita kadang nyebutnya half bright karena adiknya full bright. Adiknya. Iya, 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 iya. Program 2 tahun. Saya ingat saya dulu kerja sama Pak SBY dengan Obama ketika datang Oh. 20. Oke. Kemudian S3 dari LPDP. Oh, S3-nya dari LPDP. LPDP. Oke. Kang Wendy, santri-santri kita pasti pada kepengen dong seperti Kang Wendy Iya, ya. sudah Bisa pernah pengen belajar ya. sejauh-jauhnya, Setinggi-tingginya. setinggi-tingginya. Kang Wendy, boleh dong berbagi tipsnya. Sukses kuliah, sukses nyantri, sukses kuliah, dan juga habis itu melanjutkan kuliah di Amerika dan juga kuliah di Australia. Memang ada beasiswa itu, tapi kan tidak semua orang bisa mengakses dan Betul. tentu bisa mendapatkan beasiswa itu. Barangkali Kang Wendy bisa cerita tips and triknya buat santri-santri kita yang ingin melanjutkan kuliah seperti Kang Wendy. Iya. Pengalaman pribadi yang paling penting, orang kan kadang suka bilang bahasa dulu. Kalau saya bukan bahasa. Yang pertama itu kita merawat mimpi. Oh, Itu artinya harus berani dulu bermimpi. Kita bisa ke tadi saya sampaikan, saya mimpi ke Amerika, ke Barat itu nggak ada, ke Timur Tengah. Gitu. Ketika masuk UIN, saya masih mungkin apa ya inferior gitu ya, masa sih anak pesantren Barat gitu. Nah saya ingat hari pertama kuliah itu ada dosen yang sangat inspiratif. Dia bilang, saya cuma mengajar 1 semester. Setelah ini saya akan S2, S3 ke Amerika. Bilang begini, buktikan ke orang-orang, santri itu bisa juga kuliah ke Barat, anak UIN juga bisa kuliah ke Barat. Oh dari situ saya memang bisa ya gitu. Nah, itu yang membuka cakrawala itu ternyata butuh bukti dulu dari orang lain. Nah itu yang awal di situ yang membuat saya kayaknya bisa deh, saya bisa kuliah keluar gitu. Nah dari situ mimpi dan minat atau saya jaga terus. Saya pokoknya nanti S2 harus bisa ke Barat, ke Amerika kah, ke Eropa kah gitu. Nah itu terus saya rawat. Bahkan dari dulu itu sebelum ada masih eranya milis gitu ya, saya tiap ada pameran beasiswa saya datang untuk tahu saja kira-kira apa yang dibutuhkan untuk S2 dan jurusannya apa yang kira-kira cocok dengan minat saya. Jadi saya paling penting itu untuk santri-santri yang mau rawat mimpi dan harus percaya ke diri sendiri. Kita bisa melakukan apapun lah, kita bisa kuliah kemanapun selama kita ada minat dulu, ada mimpi dulu. Baru setelah ada mimpi, mulai dari bahasa. Karena sehebat apapun mimpi, kalau bahasanya mentok, ya nggak bisa. Oke. Mulai dari bahasa. Jadi itu yang bahasa terang. ini salah satu cara menuju atau menggapai mimpi, begitu ya, Kang Wendy ya. Oke. Bahasa itu penting. Jadi ya sering bergaul dengan komunitas atau dengan webinar yang kira-kira mengarahkan mimpi kita. Oke. Baru setelah Wah, gitu. apa namanya, bagi saya sangat terinspirasi syair Imam Syafi'i itu yang merantau, yang syair tentang merantau itu sangat kuat Iya. sekali.
Kalau terkait dengan informasi ini, santri kan kadang-kadang mungkin akses informasinya terbatas. Kadang bingung, kita harus akses mulai dari mana? Betul. Gus? Harus dari dan sejak mana ini kapan belajarnya? santri-santri mulai harus mempersiapkan diri untuk bisa dapat beasiswa ke luar negeri? Apakah sejak dari S1 kah, atau mungkin dari setelah itu, atau sejak saat apa, Kang Wendy? Sekarang itu beasiswa S1 juga banyak, kalau ada lah, bukan banyak, dibuka oleh LPDP kan, termasuk dari Kemenak dan Kemendikbud. Kalau dia maunya dari S1, dari SMA sudah mulai dipersiapkan. Tapi kalau dari SMA terasa sulit, ketika S1 saya kira, ketika S1 bahkan dari tahun pertama sudah merawat mimpi untuk kuliah. Caranya gabung dengan komunitas-komunitas. Sekarang kan banyak di Instagram, di YouTube gitu misalkan, orang-orang. Atau kalau kita punya kenalan langsung ataupun kenalan tidak langsung, kontak yang bersangkutan. Misalkan saya baca artikelnya, saya ingin apa yang perlu dilakukan. Itu yang dulu saya lakukan juga. Saya ingat kontak beberapa nama yang saya ingat itu waktu itu, Imade Andi Arsana yang dia nulis tentang PhD gimana. Kemudian ada Pak Iwan Syahril yang sekarang dirjen di Kemendikbud. Saya email langsung beliau, Pak, saya ingin S2 ke Australia, ke Amerika, bidang ini, mohon bagaimana. Kemudian dibalas, dan itu komunikasi langsung sangat membantu untuk mempersiapkan. Sekarang komunitas banyak, apalagi di jaringan santri gitu kan, termasuk tanya ke PCI-NU. Ini ya salah satu sumber jalannya ya. PPI, PP Persatuan Pelajar Indonesia, itu mereka selalu ada sesi-sesi seminar tentang beasiswa ke negara tujuan. Itu yang paling praktikal. Satu, follow akun Instagram PCI-NU, atau kalau ada Japri langsung Japri. Kedua, PPI tiap negara atau PPI dunia, mereka selalu ada sesi-sesi beasiswa. Banyak sekali beasiswa di situ. Oke, satu lagi dong Kang Wendy, tadi yang belum dijawab ya. Gimana caranya bisa survive sekaligus sukses ya di Australia? Karena kan memang jauh dari keluarga. Apakah support sistemnya itu juga makin menurun atau malah menjadi motivasi yang membuat Kang Wendy malah lebih semangat untuk di Australia ini? Kalau pengalaman saya dan beberapa teman, kita sepakat kalau kuliah keluar itu jangan, meskipun sekarang ada orang, saya introvert, orangnya nggak suka gaul, dobrak itu, cari temen untuk minimal di awal-awal tahun. Saya waktu S2 itu kan, saya S2 di Minnesota, itu di utara, itu nggak ada temen Indo, nggak ada, keluarga juga tidak ikut. 2 bulan pertama itu saya mengalami tidak bisa tidur. Bilangnya light depression gitu lah. Ternyata analisa mereka, oh kamu di Indonesia biasa ngobrol, biasa silaturahmi, di sini nggak bikin kekosongan katanya di dalam kamu itu. Dan setelah itu ngobrol, gabung-gabung komunitas, alhamdulillah survive S2. Bahkan ketika S2 saya ingin S3 pun, ketika S3 saya banyak gabung di komunitas termasuk NU, karena itu penting untuk ngobrol, ngopi, makan, itu penting. Orang bilang buang waktu, enggak, itu justru karena kuliah itu bukan tentang akademik saja, kan? dari sekitar, dan itu justru lebih penting. Jadi bergaul, sosialisasi itu penting. Jangan mengurung diri lah. Jangan mengurung diri ya. Ternyata memang setiap manusia itu punya kelemahan, tapi kita harus punya cara untuk menanggulanginya. Tadi kita sudah banyak sekali ya sharing-sharing dengan Kang Wendy ya, Gus Ulun ya. Ternyata luar biasa sekali. Tapi yang paling penting juga itu penguatan moral kepada santri-santri kita yang ada di Indonesia. Betul. Bagaimana support, motivasi juga dari Kang Wendy supaya bisa menginspirasi teman-teman santri yang ada di Indonesia. Ya Gus. Ada lebih dari 5 juta santri di Indonesia. Dan kalau Kang Wendy tadi berpesan, rawatlah mimpi. Ya, ini saat yang tepat Kang Wendy memberikan pesan-pesan untuk santri-santri kita. Banyak yang bermimpi saja nggak berani. Takut gitu ya. Mudah-mudahan setelah melihat Kang Wendy dan juga kisah-kisah santri-santri kita yang belajar sampai di luar negeri, santri-santri kita terinspirasi. Dengan segala macam keterbatasan, dengan banyak tantangan,
Kang Wendy boleh dong sharing dengan santri-santri kita. Apa tipsnya sukses untuk santri kita? Tentu bukan hanya belajar di luar negeri, tapi bagaimana menjadi profil santri Indonesia yang sukses, yang tentu juga akan belajar setinggi-tingginya dan ilmunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Kang Wendy, silakan Kang Wendy. Untuk para santri, saya kira yang selain tadi kita punya mimpi dan udah mulai mempersiapkan, pastinya belajar bahasa itu penting dari awal. Belajar bahasa apapun, karena beban kuliah di luar itu berlipat-lipat dibanding kuliah di Indonesia. Dan bahasa yang sudah dipersiapkan, saya kira akan lebih smooth transisinya. Dan yang saya juga dulu mengalami, memang santri kan kadang stigmanya santri itu ya di bidang keagamaan saja, lebih jauh-jauh. Itu justru yang jadi jadi penghalang, jadi penghalang kita. Padahal kita capable, cuman karena nggak ada orang yang membuka atau kita sendiri nggak membuka, akhirnya nggak berani menerobos itu. Dan itu penting. Bahkan kalau teman-teman yang suka sepak bola, mungkin santri-santri suka sepak bola, itu sekarang banyak klub bola itu bagian penting dari kesuksesan tim. Mindset, mental itu dibangun. Jadi skill aja tidak cukup, tapi mental untuk berani mengambil langkah kuliah ke luar negeri itu penting. Dan yang paling penting, santri ini punya value yang bisa ditawar ke kita ke luar negeri. Misalkan kita diajarkan mandiri dan adaptif dengan lingkungan, itu akan sangat membantu. Jadi kita lebih open melihat perbedaan dari yang itu saya lihat dari teman-teman ketika di luar negeri santri, karena sudah mungkin di pesantren jauh lebih sendiri. Ketika ke luar negeri ya sebulan 2 bulan, tapi setelah itu dia lebih adaptif dengan lingkungan, dan itu dididik di pesantren. Dan bahkan ini saya cerita pribadi, dulu di pesantren itu ada latihan ceramah, ya Allah saya lupa istilahnya. Muhadharah atau khitobah. Yeah. Saya ingat dulu muhadharah tiap hari Rabu muhadharah, tiap Rabu malam. Itu kelak ketika kuliah itu bermanfaat langsung ataupun tidak. Jadi kemarin saya memberanikan diri ikut ya semacam kompetisi di tingkat kampus. Kemudian teman juga yang santri di satu pesantren, dia bilang, oh itu muhadharah keren sekali bro, katanya. Jadi ketika kita orang, kok kamu bahasa Inggrisnya lancar atau pede? Di muhadharah kita udah digojlok habis-habisan, nggak ada apa-apanya. Makanya di barat itu kan orang memuji sekali kan, di sini apresiatif sekali dengan apapun kita yang kita lakukan. Jadi itu santri value-nya ada. Jadi kita adaptif, dan terutama untuk santri-santri NU kita sangat butuh santri untuk mewarnai kehidupan NU di banyak negara. Jadi kalau bilang kan sudah ada PCI Australia, kita masih butuh banyak kader untuk mewarnai, memperkenalkan NU melalui kita masing-masing. Oke, jadi ternyata para santri, Anda bukan hanya punya banyak kesempatan, Anda juga punya modal yang sangat luar biasa. Ternyata proses belajar di pesantren itu bisa menjadi bekal sukses Anda belajar sampai dimanapun, termasuk tadi kisahnya Kang Wendy, muhadharah dan kegiatan-kegiatan santri lainnya. Jadi landasan juga ya Gus. Termasuk kemandirian santri-santri itu bekal yang sangat luar biasa untuk sukses, termasuk belajar di luar negeri. Jadi jangan takut bermimpi seperti kata Kang Wendy tadi. Iya, karena memang mimpi itu gratis ya. Yes. Kalau misalnya baru bermimpi saja sudah memang bisa ya. Wah, itu juga afirmasinya sudah kurang positif kepada diri sendiri. Karena pasti Kang Wendy ini juga di sana tidak mungkin selalu happy terus, selalu bahagia. Pasti ada titik-titik yang kok agak ini ya, kok agak mellow atau seperti apa. Ada tantangannya pasti. Ada tantangannya seperti itu. Tapi alhamdulillah Kang Wendy sore hari ini juga bisa menginspirasi tidak hanya santri-santri, tapi Indah juga ikut termotivasi ya. Ingin tahlilan di sana. Nggak cuma tahlilan, tapi gimana ya kalau misalnya kita menjadi Islam atau aktivis Nahdlatul Ulama dan kita tinggalnya di Australia, begitu ya Gus. Mungkin dari Gus Ulun juga ada yang ingin disampaikan kepada jamaah Kopdar?
Ya, saya sepakat dengan Kang Wendy. Jangan takut bermimpi, semua dimulai dari mimpi. Tapi juga jangan cuma bermimpi, apalagi mimpinya di siang bolong. Karena setiap mimpi kita harus diwujudkan dengan usaha. Ya, kata pepatah Arab Mbak Indah mengatakan tarjun najata wala taslik masalikaha. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya perahu itu tidak berlayar di daratan. Kalau punya mimpi, ya harus dilewati mimpinya dengan usaha keras seperti Kang Wendy tadi. Kang Wendy, oke, luar biasa. Terima kasih Gus Ulu, terima kasih Kang Wendy, sukses selalu di Australia. Terima kasih Kang Wendy. Insyaallah, amin. Oke, terima kasih juga jemaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi, wakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.